Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala musannif wa nafa'ana bi'ulumin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatun nafsi. Mengenal diri. Semalam sudah masalah nafsu tadi. Sekarang pulang ma'rifatun nafsi, mengenal diri tadi. Yang pertama, mengenal diri bahwa diri adalah gaib atau lemah, hina, tidak berdaya upaya. Semua yang ada pada diri adalah nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hendak ma'rifah lawan Allah. Kenali dulu diri kita ya. Kenapa? Karena bila orang mengenali lawan dirinya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, niscayanya kenal dua lawan Tuhannya. Kenapa mati itu? Karena memandang daripada dirinya tadi bahwasanya ini ada kuat kuasa, berartinya sebaliknya kuat kuasa yaitu Allah Ta'ala. Dan kenapa pulang mati itu tadi? Karena diri ini yaitu hamba Allah, hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti bilainya jadi hamba, lemah dan tiada daya, mesti sandarannya kepada Allah. Nah itu yang dimaksud daripada kita ma'rifah kepada diri kitanya. Supaya pegangan kita, sandaran kita, tujuan kita dan kita tadi selalu dengan Allah, minta tolongnya, minta petunjuknya. Jadi pemmulaan tadi yaitu mengenal diri bahwa diri adalah gaib dan lemah. Ada daya upaya. Hina, tidak berdaya upaya. Semua yang ada pada diri adalah nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nafas kita, kehidupan kita, Allah yang memberi. Allah yang memberi semuanya. Sampai pandangan dan penglihatan, dan yang lain sebagainya, Allah juga yang memberi, yang meminjami. Tapi bila sudah diambilnya tunggal sabutingan, hanya kita merasa mata dahulu melihat, sekarang bisa rabun. Artinya apa? Maulah kelihatan kita tarang itu dari Allah. Diragunakannya aja sudah kita apalagi apa? Pada melihat lagi. Dahulu pandangan tajam, akhirnya apa? Kada tajam lagi pandangan. Jadi orang faktor umur, berjalannya usia. Tapi nang jelasnya apa kada? Nikmat nang ada diberi Allah Ta'ala mulai ditariknya. Artinya itu tadi dipinjami oleh Allah. Didengarkannya, dilihatkannya, itu bahasanya. Lalu melihat, lalu mendengar. Dulu kawan merasakan sesuatu. Apa aja yang dirasakan kawan kita. Artinya ada pemantang. Sudah berjalannya waktu, banyak pemantang akhirnya. Bahkan bisa-bisa kada berasa. Berbahaya ada berasa lagi di diri tersebut. Bisa
merasa tadi manisnya bebayada atau mesinnya terasa apa bilang ambar aja. Nah, kenapa? Karena perasaan pun itu dipinjami Allah Ta'ala juga, artinya dirasakannya lalu kita merasakan. Nah, jadi nung di diri aja toh. Nah, sing banyakan sudah nikmat Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala, lawan kitanya di diri aja toh. Apalagi di luar pada diri kita. Nah, bahasanya kita ini dibantu oleh Allah dalam tiap hal apa pekerjaan dan gawian kita, baik itu daripada pekerjaan masalah duniawi ataupun ukhrawi. Nah, dulu awak berjalan bergerak, nah bahasanya tadi titik. Dia orang apa talincah kayak gitu. Nah, sekarang babaya berjalan sudah mendengar, tariknya juga itu tadi. Nah, kenapa? Karena dulu apa digarakakannya, dijalankannya. Bila sudah ada dipinjaminya, gini kitanya. Nah, itu tuh bahasanya. Nah, bajunya apa? Seluruh tubuh ini dari anggota 7 tadi, nah sampai ke jasad kita, sampai ke batinnya kitanya tadi, nah dipinjami oleh Allah Ta'ala nikmatnya dan pemberiannya. Nah, maka dari itu tadi hendaklah syukuri kepada Allah. Kayak apa menyukuri tadi? Ini taat udah inallah, artinya dibawa ibadah kepada Allah. Nah, itu buktinya kita syukur tadi. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia tadi, nah illa dia itu melainkan untuk beribadah. Nah, baik manusia atau bangsa jin kan, nah illa dia itu Allah tujuan diciptakan tadi gesan taat bersandar di kita, berpegang, berpikut kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya mengenal tadi itu yang dimaksud daripada mengenal diri dari diri. Yang kedua, mengenal diri yang sebenarnya. Diri yang sebenar-benarnya adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna minallah wal mu'minuna minni." Artinya aku daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa taala dan mereka orang-orang mukmin daripada nurku, yaitu apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan itu sudah jadi kisahkan kan, sudah diceritakan, sudah dijelaskan bahwasanya apa kita tadi terbitnya daripada nurnya Rasulullah, samuan zahiran wa batinan. Zahir batin dari detik. Amun kada dan nurnya Rasulullah, kada melihat pian dari cahaya nih benda ini ada melihat piannya. Karena Allah Ta'ala memwujudkan hal sesuatu yang di alam semesta ini itu dari nurnya Rasulullah. Nah, supaya apa? Supaya nampak dari itu. Diwujudkan daripada nurnya Rasulullah dari itu. Lalu ada dari itu dalam artian diadakan. Nah, kitanya pangkulang kawam aminan duit. Nah, kawam melihat itu dari nurnya Rasulullah juga, melihat lawan nurnya tadi. Jadi yang zuru nurun bin nur, artinya memandang nur dengan
nurnya tadi itu. Nah, itu kan. Nah, coba aja ada cahaya, ada kawah, wujud. Nah, nah itu bahasanya. Kadang kawah ada dan kadang kawah dilihat. Karena ada cahayanya tadi, maka kawah dilihat. Nah, jadi penciptaan itu tadi daripada nurnya Rasulullah tadi bukan nang masa dahulu, sampai sekarang pun daripada nurnya Rasulullah. Nah, artinya bukan nang di waktu zaman penjadian daripada alam semesta dan seisinya, daripada nurnya Rasulullah. Nah, sampai sekarang pun daripada nurnya Rasulullah. Nah, artinya bukan masa lampau tadi aja ada sampai sekarang. Orang mengarang kitab, orang menulis, orang tawabah merancang sesuatu, amun kada daripada nurnya, cahayanya tadi titeh. Nah, nang dikirim makan oleh Allah Ta'ala. Nah, daripada sirnya tadi teh. Nah, nang bersifat apa? Daripada sifatnya nang ilmu oleh nang alim tadi teh. Nah, masuk daripada nur sirnya Allah Ta'ala tadi. Nah, ke dalam otaknya seseorang tadi dengan nurnya Rasulullah. Nah, fazahar syai'un, maka zahirlah sesuatu. Nah, pikir pada pikirannya. Nah, iya namanya gua, kenapa? Pada pikiran dari diri. Nah itu lah. Iya nang kawan apa? Mengarang kitab tadi. Nah, iya nang kawan apa? Menulis hal sesuatu atau merancang sesuatu tadi. Nah itu kenapa? Karena dari nurnya Rasulullah juga. Nah, daripada sirnya Allah Ta'ala, daripada nurnya ilahiyah. Nah, mengandung daripada sifat alim dan ilmu. Nah, ampun ilmunya dan ilmunya tadi. Nah, terhantarlah kah pada makhluk tadi teh. Nah, kenapa? Rasa hendak tahu itu pak. Lalu kenapa? Dari rasa hendak tahu tadi. Nah, kenapa jarak nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makhluk itu. Maka zahirlah nurnya Rasulullah tadi pada pikiran makhluk. Bahwa dan billahi itu petunjuk dari Allah. Nah, iya nah kau berpikir. Nah kayak pian berusaha kayak apa mengembangkan. Nah dari situ tuh timbulnya. Nah jelasnya terbaik. Nah, jadi mentahu pada nangka itu tadi. Jadi bukan masa nang tadi hulu aja daripada nurnya Rasulullah sampai sekarang pun tetap daripada nurnya Rasulullah. Allah kita akan berikan. Meringkas saja menjelaskan tadi kenapa, karena sudah lancak udah kita tak ulang. Tapi dirikiaan sama sekali itu tadi betul. Yang ketiga, keimanan atau kepercayaan bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Kita mengimani, mempercayai bahwa diri kita tadi itu apa? Dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, buktinya mana? Nah, iya tadi dijelaskan tadi tuh. Nah, kada bisa membuat seseorang tadi teh apa aja nanti gawinya amun kada dapat tunjukna, kada jadi bukaan pahamnya, pikirnya, ilmunya. Nah itu bagian daripada nurnya Rasulullah dengan sirnya Allah. Nah, ibu itu pulang di diri tadi, amun kada dikehendakinya Allah. Nah, kada Allah berkehendak pulang. Nah, dari nurnya Rasulullah, karena diri itu dari nurnya Rasulullah. Nah, kada ada timbul kehendak tadi. Nah, perasaan tadi timbul. Nah, dari perasaan tadi, nah, rasa pulang daripada apa? Ini garak daripada seseorang tadi. Amun kada dikuasakan Allah oleh orang yang maha kuasa, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kada digerakkannya pulang tadi walaupun hendak. Nah ini, nah, nang digerakkan tadi pang pulang dari nurnya Rasulullah juga. Nah, bahwa jadi maka dapatlah dari beberapa pamau judul syait, maka timbullah adalah sesuatu dari airnya. Nah iya kita kau begawi, nah berusaha dari titik kau berurusan kawan apa nanti ulah, iya itu tak. Nah itu jelasnya kan supaya nyaman pian paham rincinya kayak tadi ya. Nah itu barang nang diulah tadi pang pulang. Nah sudah lo dikisahkan ini ulang ini mau lah kada dewek jaya. Nah lo mau jangankan itu mulah tambikar aja mesti harus ada cahayanya, dipanasakan harus ada apinya pulang. Nah ambil tambikar itu aja tanahnya namun kada bercahaya kacangkul betis ya Allah. Ada lo orang menggawi malam, nah kecuali tarang. Nah, bakal ke depan dah kawah. Nah, itu bahasanya kan. Hanyar. Nah, desi siang hanyar. Gawi ulangnya tadi. Hanyar kawah. Mau ulah tadi. Nah, dari cahaya juga. Nah, itu bahasanya kan. Jadi kehendak mungkin dari cahaya dua, pikir dari cahaya dua dari titik. Nah, tawa pinan gelap lawan terang pun dari cahaya dua. Nah, kau membedakan dari titik. Nah, jadi jelas nampak bahwa diri tadi dari nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari diri dari nurnya Rasulullah. Nah, jadi sudah kitanya di situ. Nah, maka hendaklah diri tadi harus kembali seperti kayak nur tadi itu juga. Zahiran wa batinan. Bisa kembali seperti nur tadi. Nah, pungkalannya, andaknya mesti di hati. Nah, karena hati tadi, nah disitulah penggerak seluruhnya. Nah, di hati itu banyak tempatnya. Nah, ada tempat nafsu. Nah, ada tempatnya sebagian daripada roh. Nah, rasa tadi. Ada sebagian di situ tempatnya daripada para malaikat. Dan ada juga di situ daripada sirnya Allah dan sirnya Rasulullah. Dan ada juga di situ tampaknya iblis. Nah itu. Nah itu dia cerita. Dan di situ juga, nah pungkala semuanya, yaitu yang dimaksud daripada diri dari diri. Nah itu.
Jadi untuk menjadikannya tadi daripada nur tadi teh, nah maka bersih hati tadi. Karena bila bersih hati tadi teh kita bersihi, maka bersihlah seluruhnya. Artinya untuk batiniahnya, bila batiniahnya bersih, zahirnya pun lahiriahnya pun bersih juga. Tapi bila hatinya tadi kotor, batiniahnya kotor, lahiriahnya pun kotor juga. Nah, karena hati tadi rasul jasad itu kepalanya sama sekali daripada jasad diri. Nah itu Pak anaknya. Jadi di situ dibersihi, sudah bersihi lagi tadi titik. Nah, sampai napa? Iya, kada terlihat lagi. Kita bersih kita daripada bersihnya tadi tambus dari titik. Nah, artinya kalimpatan tarangnya cahayanya tadi. Nurunnya tadi. Jadi hati turunan utama. Nah di mana mengaitkan hati tadi? Kaitkan di parasa tadi dia. Di parasa kitanya. Dan nang dari parasa tadi bakait ke utak kita, ke pikiran kita, ke pandangan dan seluruh tubuh kita. Syuhudnya tadi yaitu nur cahaya tadi diri dari titik, dan yang di luar pada diri dari titik yaitu nur cahaya tadi. Nah situ terkaitnya. Jadi mulai dari hati masuk ke parasa, masuk ke otak, turun ke mata sampai ke seluruh jasad. Pandangannya nur cahaya. Sudah tahu syuhudnya. Nah, jadi untuk andaknya nih pelaksanaan menggawinya kayak itu. Paham sudah. Soalnya ini rancak saja sudah dijelaskan bahkan daripada guru-guru yang lain. Tapi memakainya kayak itu. Jangan inggit paham aja, inggit tahu aja, rasakan sampai ke pikiran, sampai turun ke mata, sampai ke seluruh jasad. Jadi napa nang dilihat bayang akan cahaya. Diri kitanya Pak sama bayangkan cahaya. Makanya tadi itu menandak biar melihat tadi tidak. Kan ada semalam belum jelaskan entah. Itu hijab pian benda itu sebutin jangan bagi kehidupan pian dari kita. Melihat piannya sisi benda itu bersinar. Itu membuktikan dari itu bahwasanya itu mengandung nur. Asa dan kehidupan canggih dia begitu. Tapi pada semasa apa? Kalau putih dua kadakah yang dari itu. Bersinar, taina berlebihan sudah rancak. Maka itu tadi, apa aja yang lihat untuk tadi melihat ke sisi benda itu bersinar. Kelihatan tuh nurnya tadi. Baiklah dulu itu. Ada nama amalihakan dari titik syuhud lawan nur dari titik. Lawan nurnya Rasulullah, napa aja nang dilihatnya dibayangkannya cahaya. Bahkan sampai ke dirinya dan dibacanya napa salawat anwar. Salawat nur dari titik. Allahumma sholli ala nuril anwar bi wasiril asrar sampai habis tadi. Itu dia melakukannya. Orangnya bagaimana waktu ma'amaliakan itu dipundukan kayak di perumahan. Ada perumahan itu pundukan kan mau dipunduk. Mbak Maria di situ. Malam tahajud, untung tahajud ini atau yang mulai berdoa. Ya Allah,
jadinya nih. Nah, salah satu guru ulun yang misalkan berdoa orang tadi itu kan, ya Allah lihat tatanan pang nurnya Rasulullah tadi secara nyata lawan liwat mata kepala ulun, dan ulun kau membuktikan lawan orang lain. Nah, jadi beliwat sekitar 2 bulan, kebetulan wajah itu tadi gerhana kadep lah gerhana lah. Nah, nah, jadi kadep sama sekali. Nah, waktu malam dari itu melihat nang tampak nang inya melihat tadi. Nah, kayak nang kunang-kunang itu, napa jorang kayak tasbih kunang-kunang, tasbih apa ngarannya. Nah, melihat nang kayak itu tadi kenapa nih untuk ini bergerak bertahan. Sampai awaknya melihat nah di situ ada berasa lagi membaca salawat ini, daripada nakasanangan dikatakan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi nampak dibawanya nang kawan dari itu teh pulang nih hendak mampayakan lawan orang lain kawan dibawanya. Nah, jadi nampak esok harinya memang bawa kawan-kawan. Nah, bajahi pang lampu, kadep pipang sama sekali tampaknya. Nah, aku berdoa lah. Nah, mudah-mudahan kamu dilihat kan apakah sama aku nang melihat juga. Berdoanya tadi untung berdoa dikira kami dia melihat kawan tadi itu bercahaya juga nampak tadi. Coba bang dia kawan tadi itu bawa ke tempat lain. Nah, jadi dibawa pulang ke tempat lain dari itu. Artinya nampak urung tadi ada cahayanya tadi itu. Nah, dibacakan dari itu apa benda nang lain tadi. Nah, berdoa nyemban itu dibuka benda tadi cahaya. Nah, itu kan yang anak dari itu yang melihat dari itu. Dilihat tangan dibukakan Allah Ta'ala. Nih, nang melihat langsung lawan nurnya tadi itu nang ada di benda tadi itu. Nurnya Rasulullah tadi. Nah, ada juga orang nama mariakan surut lawan nurnya Rasulullah. Nah, kalau kada salah hilaf itu tadi teh. Nah, ujar pembunuhan mulung ini. Nah, kalau kada salah itu sidinnya. Nah, nombor ucapnya itu guru Samsul Jalil. Nah, zamannya di sidin itu tadi di zaman ini guru Sentul. Nah, di atas daripada nang guru bilang pagar guru Mijar. Nah, ada ulama di sini tadi di dalam pagar. Nah, nang luar biasa mengamaliakan daripada syurut lawan nur tadi. Nah, jadi nampak masalah rezeki bilang kada kehabisan. Nah, maka untuk harus dia dapat rezeki sebegini kan kehabisan. Nah, di antaranya juga pulang napa ini bila benda yang berbahaya umpat lalu aja lawan cinta. Jadi sampai datang guru yang lain hendak melihat dari itu bujur juga kafir nih mama kan sampai ke itunya nih. Nah, curutnya tadi teh sampai akan mau disiplin dari itu latihan mau kayak karis kan itu akan sih tidak liwat tambus. Bercahaya tuh awalnya cahaya tuh dipangga. Awak sidin gak dia bercahaya kada kayak biasa aja tapi liwat. Nah, sampai nampak benda yang lain pun bila sidinnya di situ tadi beresap
kawan nambus benda ini benda mati nih. Nah kan gitu ya toh curut kurang dari kita. Nah tapi orang ada pelepasan nih ulun jalawas juga lebih baik tadi timah melihakan itu nah tapi kan apa ada kawan yang kayak itu tadi pian siang malam lah tiap gawian lah nah tiap keadaan lah nah itu nah iya baru tak melihakan baru keadaan itu aja baru nah orang nama melihakan ini nah kuburnya tak yang nama lihatlah bila orang tuh banyak membaca salawat atau sholat di menurut tadi nah mesti tuh kuburnya tuh bangkat tanahnya. Kenapa? Dingin. Nah, mesti bangkat. Nah, bila orang tuh banyak membaca salawat atau syurutnya di sini tadi di nurut tadi biar umur 90 atau 100 kada mau lali. Udah mau lali. Nah, itu kan. Nah, ingatan kuat pulang. Nah, tatap ya. Nah, kada saya pun berdua, ulun menemui nang umur saya itu tadi tatap. Nah ini bedanya. Dan pulang bila orang nama amaliakan ini tadi mesti kehidupannya nyaman habis saya. Kada kalau besar, kadang ngalih dari usaha. Ngapa aja diusahakan jadi terus kayak itu tak. Nah hasil terus kayak itu. Nah nanti yang kadang ngalih masalah artinya mencari dunia. Buati syurut di situ banyak salawatnya. Nah kenapa? Karena dari Rasulullah tadi, dari nurnya Rasulullah tadi kejadian alam semesta dan isinya. Amun kitanya berpingkut ke tampaknya itu tadi, ke unsur asalnya itu tadi nah, mesti nang lainnya baik buah di situ. Kayak terjadi. Nah, mesti itu mengikut gitu juga. Nanti jelasnya jadi latih syurut di nah itu diantaranya lah daripada nang terdahulu sebuah menjelaskan hasil daripada nurut dari titik. Nah orang syurut di sini dan dikisah lagi. Namun tamimpi lawan Rasulullah itu kalau ini bujur-bujur meriahkan tadi mendengar ngaran Rasulullah aja bisa titik banyak masalah. Nah bisa ke sisi jadinya itu. Nah bilang lancak artinya apa? Tamimpi lawan Rasulullah. Nah nang keempat keyakinan yang sempurna bahwa diri Nur Muhammad SAW. Nah, artinya yakin akan bahwasanya diri kita ini daripada nurnya Rasulullah SAW. Nah, yakin akan begitu. Nah, makanya apa? Sampai artinya apa? Menggawat gawian kita. Nah, bila bangun ingatkan nama Rasulullah tadi. Nah, mem sudah ada semalam kepala bahu pinggang betis. Nah,
man kana ismuhu Ahmad atau Muhammad beratu minan yang lah. Nah, udah ada tuh di hadisnya. Lalu pengenalan Muhammad Ahmad kayaknya bersaan. Demikian aku kayak apa? Lalu nang kada paham buat di Siti. Lalu Siti Muhammad. Jadi Siti Muhammad. Ada yang Siti Muhammad. Nah, maksudnya di situ man kana ismuhu Ahmad au Muhammad berarti minannar itu waktu bangun piannya, waktu sembahyang, waktu berdiri ngebejalan ingatakan huruf itu tadi andang di kepala, bahu, pinggang lawan betis habis. Nah, bila berdiri alif gugurnya, babungkok hak gugurnya, bila sujud waktunya nih mem, bila duduk antara dua sujud itu habis. Nah, jadi akan itu tadi. Nah, diingat saja, dipaham aja habis deh. Nah, amal dia akan ini kan. Hendak selamat lah kita bertahan. Nah, jadi apa? Lapas daripada api neraka. Nah, mbah, ini neraka menang dapatnya cahayanya Rasulullah. Jika ada sanggup, kenapa? Karena ini api tadi dari nurnya Rasulullah juga. Baiklah. Nah, jelas nanti tak. Nah, jadi nampak banyak bahasa Arab. Syuhud kan nurnya Rasulullah. Nah, ingat pulang di asma Rasulullah tadi Ahmad atau Muhammad. Nah, pandang pulang di luar pada diri kita itu dari nur juga. Nah, supaya napa dobian kita tadi kada mau bahas bisa dari itu. Nah, artinya mau berapa? Melihatkan itu supaya dunia akhirat tak salah. Nah, sejahtera. Mudah-mudahan amin. Nang kalima perasaan secara kuliah sekalian artinya maksudnya bahwa diri Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi rasakan, nah, bersidin nih pengalan kita nih. Nah, bahwa diri tadi Nur Rasulullah tadi. Nah, Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan, bayangkan kita bisa merasakan. Nah, hayalkan menjadi bisa membayangkan. Nah, artinya apa? Diri dari cahaya habis. Itu lah. Kau itu leh. Hah? Awal lah. Nah, jadi sampai mulai dalam hati. Nah, rasakan, naik ke pikiran, sampai ke pandangan, sampai ke seluruh jasad. Nah, pian kada kawa waktu beribadah berapa? Nah, waktu baca Quran kah? Nah, waktu napa sembahyang kah? Waktu pian bertasbih kah? Nah, itu bahasanya rasakan gitu, rasapi. Nah, jadi bila sudah piannya kayak itu berubah kayak sifatnya. Nah, bagus sifatnya tadi teteh akhirnya. Nah di situ tuh makin bersih. Iya nanti orang tadi kenapa? Iya ngajak kayaknya tetamu sudah mulai lawan Rasulullah di mimpi. Iya nah akhirnya mau yakuza. Nah bila sudah mau yakuza, nah itu ngarannya ibarat di masalah makam atau tempat. Nah itu ngarannya orang tadi sudah bertempat di makam Rasulullah. Artinya wahwa qalbun. Nah kalau rasanya betulnya iya dua susuk ini.
Nah, tengah-tengahnya dari titik itu paling tadi andaknya sudah beda itu biasanya. Adalah pas lawan Rasulullah. Nah, jangan karena bayi berjalan tapi melihat lawan Rasulullah. Nah, beli sampai nak kayak itu tak, dia nak ada berjauhan lawan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kau mencapai sampai tujuan. Jujur juga kan itu alhamdulillah nah orang mengamalkan itu ada sekong berdua sampai ke situ tadi diberi Allah Ta'ala. Nah, tapi kami mimpi dulu kita mimpi kayaknya ini kayaknya iya kayak ketemu. Nah, mesti beliau ketemu kena betul awak menunjuk anggota bisa. Nah, sampai kayaknya tahu serancak ketemu gitu. Nah iya tuh karena akhirnya badak kenapa? Ih kado ini lagi sembarangan. Nah, kenapa nanti gawinya? Kenapa? Karena melihat Rasulullah ya khususkan fi kulli hari wa fi kulli makan. Nah itu. Nah, wah dibayangkan dari kalau dia ada dasar melihat. Dia bilang bukuyan banyak mata aja. Di basis mungkin melihat mereka tadi. Nah, jadi hendak begawi ini paksa dialihkan dahulu. Nanti pikiran ini ya. Karena beli pulang rasanya pulang dia pulang itu tadi. Nah itu lah. Nah, di sini hadis tentang Nur Muhammad dan sanadnya. Tahu sekali lagi. Masih panjang lagi. Teruslah sedikit lah. Hadis tentang Nur Muhammad dan sanadnya dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Al-Mustafa Ibnu Imam Alawi radhiyallahu anhu Al-Imam Nuqti mengatakan faidah yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersebut di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak di musnadnya dengan sanad yang sahih. Dalam satu riwayat hadis tersebut berbunyi seperti berikut. Qala ya Jabir radhiyallahu anhu sa'altu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awli syai'in khalaqallahu qabla al-asya wa qala nurun nabika ya Jabir. Khalaqallahu thumma khalaqa kulla khairin wa khalaqa ba'dahu kulla syai'in wa hina khalaqahu Allahu aqamahu qaddamahu bil maqamil qurbi isnata asyarata alfi sanatin thumma ja'alahu arba'ata aqsamin wa khalaqal arsya min qismin wal kursi min qismin wa hamalatal arsy min qismin wa aqama al qismal rabi'a fi maqamil hukmi isnata asyarata alfi sanatin thumma ja'alahu arba'ata aqsamin wa khalaqal qalam min qismin wal lawha min qismin wa jannata min qismin wa aqama al qismata rabi'a fi maqamil khawfi isnata asyarata alfin sanatin thumma ja'alahu arba'ata ajza'in wa khalaqal malaikata min juz'in wa syamsa min juz'in wal qamara wal kawakiba min juz'in wa aqama al qisma rabi'an fi maqamir rajai isnata asyarata alfi sanatin thumma ja'alahu arba'ata ajza'in wa khalaqal aqla
min juz'in wa ilma wal hilma min juz'in wa ismata wa tawfika min juz'in wa aqama al-qisma rabi'a fi maqamil hayati isnata asyarata alfi sanatin summa nazarallahu ta'ala ilaihi fatarasyaha nuru arakan faqatarat minhu mi'atu alfi wa arba'atun wa ishruna alfi qatratin wa khalaqallahu min qatratin ruhan nabi aw rusulin thumma tanaffasatil arwahul anbiya wa khalaqallahu min anfusihim nurul arwahil awliya'i wa syuhada'i wa su'ada'i wal mutta'ina minal mu'minina ila yaumil qiyamah wal arsyu wal kursyu min nuri wal qurbiyuna aisyadatul malaikati min nuri wa ruhaniyuna minal malaikati min nuri wa malaikatu samawati sab'i min nuri wa jannatu wa ma fiha min na'imil muqimi min nuri wa samsu wal qamaru wal kawakibu wal aqlu wa tawfiqu min nuri wal arwahu rusuli wal anbiya'i wa su'ada'i wa syuhada'i wa salihina min nuri summa khalaqa isna asyara hijaban fa aqama nura fa huwa juz'ul rabi' min kulli hijabin alfi sanatin wa huwa maqamatul ubudiyati wa hiya hijabul karamati wa sa'adati wal haibati wa rahmati wa raqfati wal ilmi wa hilmi wal waqari wa sakinati wa sabri wa sidqi wal yaqin faqayyada Allahu dzalika an-nura bi kulli hijabin alfa sana falamma kharaja an-nuru minal hujabi raqibahu Allahu fil ardi faqana yudi'u minhu ma bainal musyriqi wal maghrib kasiraji fil laili wal muslimi summa khalaqallahu adama minal ardi wa raqiba fihi nura fi jabinihi summa intaqala ila shisin wa kana yunqalu min kulli tahirin ila tayyibin wa min kulli tayyibin ila tahirin ila an wasala ila sulbil abdillah di abi wa minhu ila aminah summa akhrajani ila dunya faja'alani sayyidil mursalin wa khatimin nabiyina wa rahmatan lil alamin wa qa'idal burril muhajjalina wa hakadha kana badul khalqin nabika ya Jabir intaha. Artinya Jabir berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum segala sesuatu. Diciptakan Nabi Muhammad SAW. Menjawab nur Nabi, engkau wahai ya Jabir. Kemudian darinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala kebaikan dan sesudahnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala sesuatu. Ketika menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkannya di hadapannya, di tempatnya katan makam qurbi. Selama 12.000 tahun, nanti sampai 12.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya 4 bagian. Dari bagian yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan arasy. Dari bagian yang kedua Allah menciptakan kursi. Dari bagian yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penanggung arasy. Karena kita memikul arasnya dan pemelihara kursi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bagian yang keempat di tempat cinta makam hubbi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 4 dari bagian yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kalam. Dari bagian yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lauh. Dan dari bagian yang ketiga Allah menciptakan surga. Dan bagian dari yang keempat ditempatkan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat takut, makam khauf. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membaginya menjadi 4 bagian. Dari bagian yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat. Dari bagian yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan matahari. Dari bagian yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bulan dan planet bumi, bintang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan bagian yang keempat di tempat harap, yaitu makam raja. Selama 12.000 tahun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membaginya menjadi 4 bagian. Dari bagian yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal. Dari bagian yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ilmu dan sifat lemah lembut, hilm.
Dari bagian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menciptakan pemeliharaan asamah dan taufik. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan bagian yang keempat di tempat malu, makam haya. Selama 12.000 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala memandangnya, maka nur itu berkeringat dan meniteslah darinya 120.000 titis. Dari setiap titis kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh para nabi dan rasul. Kemudian ruh para nabi bernapas, dan setiap napas mereka Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh para wali, orang yang beruntung, orang mukmin yang taat hingga hari kiamat. Oleh karena itu arsy dan kursi berasal dari nurku, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibiyuna, para penghulu malaikat, para asal dari nurku. Surga dan segala kenikmatan abadi yang ada di dalamnya berasal dari nurku. Matahari, bulan, planet, bintang, akal, ilmu, dan taufik berasal dari nurku. Ruh para rasul, para nabi, orang yang beruntung, syuhada, dan orang saleh berasal dari nurku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 hijab dinding. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan nur yang merupakan bagian yang keempat pada setiap dinding selama 1000 tahun. Dan itu adalah segala makam kehambaan, yaitu dinding keramat, dinding saadah, dinding hebat. Nah, keberuntungan lawan apa? Kewibawaan, dinding rahmat, dinding wahbah, dinding ilmu, dinding ilm, dinding wakal, dinding sakinah, ketentraman, dinding sabar, dinding siddiq, dan dinding yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikat nur itu pada setiap dinding selama 1000 tahun. Ketika keluar dari semua dinding yang Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di basmi, di bumi, dan dia menyinari dari timur hingga ke barat bagi melampau yang menyinari di kegelapan malam. Kemudian dari tanah Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh Adam, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan nur itu di keningnya. Kemudian berpindah dari Adam kepada Syekh, dan terus menerus berpindah dari yang suci tahir kepada yang baik tayyib, dan dari yang baik kepada yang suci hingga sampai ke sulbi, tulang punggung, tulang belakang Abdullah ayahku, dan dari ayahku kepada Aminah, artinya ibunya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ke alam dunia, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku pemimpin para rasul, menutup para nabi, menjadi rahmat bagi sekalian alam, pemimpin orang yang bercahaya di akhirat. Wahai Jabir, demikianlah permulaan penciptaan nabimu. Nah, jadi dari situ jadi kalau kita meyakini, karena apa? Ada hadisnya tadi. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ini seterusnya sanad hadis nur tadi. Jadi sampai ada sanadnya juga. Mudah-mudahan kita kawal ma'amali bisrin Nabi bisrin Fatihah.